Aku dan temanku yang ini kerja di satu majikan. Dia ngerawat kakeknya, aku ngerawat cucunya. Jadi aku, temanku, sama cucunya dan kakeknya yang umur 92 tahun ini, sehari-harinya kita selalu bersama, setiap hari. Tidak ada anak-anaknya karena anaknya sudah rumah sendiri gitu kan. Kita itu akrab, bahkan kakek itu lebih sayang sama kita pembantunya daripada ke anak-anaknya ya. Setiap harinya itu hanya kita yang bersama kakek, dan itu bertahun-tahun setiap hari hanya kita yang bersama kakek. Jadinya kita itu yang paling tahu kakek. Setiap harinya si kakek ini hobinya itu ngeluarin satu kerdus ya, kerdus yang dia simpan di satu lemari. Nah, kerdus itu tahu isinya apa? Duit satu kerdus. Kamu tahu? Dia cuma natain, liatin. Jadi duit-duitnya itu ada satu kerdus yang dia simpan ya. Setiap harinya kadang dia tata-tata, dia liatin, dia hitungin gitu. Tapi tetap setiap hari ya kerjaan dia paling suka ngitungin duit itu. Satu kerdus, bayangkan. Banyak itu duitnya. Kalau di Indonesia kan mungkin itu kalau tidak ratusan juta ya 1 M itu pasti ada. Soalnya satu kerdus bener-bener duit gitu loh. Habis itu tempatnya pun disimpan di spesial lemari yang spesial, yang orang nggak ngira itu ada duit di situ gitu loh. Kita cuma tahu duitnya setiap hari keluarin, dimasukin, dihitungin itu kan. Nah, di bank kakeknya sudah banyak duitnya. Duit kakek ini banyak duitnya di bank. Oke. Dan dia punya rumah yang bakal diwaris-wariskan ke anak-anaknya itu juga banyak. Oke. Dan ketika saatnya kakek sakit keras lalu meninggal, pada akhirnya kakek itu meninggal ya. Di hari setelah kakeknya meninggal, anak-anaknya ngumpul semua untuk pembagian harta warisan kan, pembagian rumah, pembagian duit-duit yang di bank itu banyak dan rata dibagikan ke anak cucunya. Aku dan temanku jadi saksi, soalnya kami di situ gitu. Dan mereka bagi-bagi hartanya kakek itu, bagi warisan, sudah rata. Habis itu seminggu 2 minggu aku dan temanku tetap di rumah kakek itu gitu. Istilahnya anak-anaknya tetap kembali ke rumahnya masing-masing kan. Seminggu 2 minggu 3 minggu aku sama temanku ngeh duit yang di kerdus itu nggak ada yang tahu gitu. Jadinya nggak ada yang nyentuh duit itu. Kalau anak-anaknya tahu pasti sudah dibagikan rata di hari setelah meninggal kakek itu juga ya kan. Dan kita ngeh ini duit ini nggak ada yang tahu gitu. Pas itu aku masih terbelit utang, kita masih benar-benar ekonominya itu sulit gitu kan. Nah, sempet tergoda dicuri nggak ya, yuk diambil apa piye gitu kan sama temanku, diambil nggak, kita ada godaan untuk gitu. Kita sempet telepon ke teman-teman, ada duit sekerdus ini nggak ada yang tahu gitu loh, diambil nggak ya gitu. Dan satu temanku menyarankan untuk diambil, satu temanku untuk mengambil menyarankan jangan. Jadi kita itu bingung, aku sama temanku itu gimana diambil nggak gitu kan. Tergoda, kita sempat tergoda. Tapi setelah aku pikir-pikir kembali bagaimana kakek sangat menyayangi kami berdua, rasanya nggak tega ya, nggak tega untuk ambil duit itu. Bukan hak kami, biarpun kami saat itu sedang butuh duit banget, tapi bagaimanapun kami bukan jenisnya orang yang suka mencuri ya. Tidak sampai, benar-benar tidak mampu untuk sekedar nyuri 1 lembar pun tidak mampu. Akhirnya gimana? Dan akhirnya aku sama temanku rundingan, nggak usah diambil ya, iya dah, biarin dah gitu. Nah, itu bukan rezeki kita, itu bukan hak kita. Akhirnya kami ngadep ke anak-anaknya. Cece, di situ ada duit. Apa kalian nggak tahu? Masa ada di lemarinya Mbah yang sering dikeluarin tuh ada sekerdus itu duit gitu. Dan akhirnya
semua anak-anaknya itu ngumpul lagi. Semua anaknya ini tuh kaget, shock. Semua anaknya tuh shock. Mereka nggak tahu kalau bapaknya masih nyimpen duit di rumah. Papa ini nyimpen duit di rumah gitu. Sak menek kayak gitu juga. Kamu tahu. Dan mereka langsung bagi-bagi lagi. Dan mereka happy banget untuk dapat duit lagi itu, duit cash yang banyak itu. Tapi sayangnya untuk kami berdua tidak ada sepeser pun uang terima kasih untuk kejujuran kami. Mereka nggak ngasih selembar pun. Dan aku dan temanku itu udah ikhlas saja, ikhlas. Ya begitulah. Sebenarnya saat itu kami punya kesempatan untuk dapat duit banyak. Jadi kaya raya mendadak bisa. Di 15 tahun yang lalu. Duit itu sekerdos itu. Tapi kami bersyukur. Di detik ini aku dan temanku bersyukur untuk tidak ambil duit itu. Kalau kita ambil uang itu mungkin kehidupan kami tidak akan sebaik sekarang, karena kami makan duit yang bukan hak kami, ya kan. Alhamdulillahnya Tuhan justru melipat gandakan rezekiku, rezeki temanku sekarang kaya raya itu di Indonesia, sawahnya banyak, bisa beli ini itu, duitnya banyak. Temanku bisnisnya jalan, ya, dia kaya raya, ya aku alhamdulillah ekonomiku baik gitu. Jadinya bersyukur karena Tuhan seolah mencoba menguji kami saat itu. Nih, kalau kau ambil duit ini kamu tidak akan ada rezeki yang lain kali. Buktinya Tuhan sekarang memberikan kami rezeki lebih dari uang yang di kerdus itu. Begitulah. Alhamdulillah kami masih kuat iman untuk tidak mengambil rezeki yang bukan hak kami. Insya Allah semoga selamanya kita tetap bisa bertahan menjadi orang yang jujur. Amin.